Skip kalau kamu masih berharap balikan sama mantan karena video ini bukan buat kamu. Keluarin buku, keluarin alat tulisnya, catat poin yang aku sampaikan ke kamu. 5 tips jadi mantan paling menyebalkan. Sebenarnya video ini tuh adalah another version dari video tutorial jadi mantan yang susah dilupain. Cuman ini tuh versinya bukan jadi mantan susah dilupain demi balikan, tapi justru jadi mantan yang susah dilupain dan susah diajak balikan. Hal pertama yang harus kamu lakuin begitu kamu putus sama dia, itu adalah tulis semua hal yang bikin kamu merasa jijik sama dia, yang bikin kamu tuh merasa capek sama dia. Mungkin kamu bisa mulai dari, oh kamu tuh merasa capek sama dia gara-gara kamu harus selalu ngajarin dia gimana caranya nge-treat kamu dengan baik dan benar, walaupun kamu udah berusaha berkali-kali ngasih tahu dia, kamu tuh maunya digimanain. Atau kamu tuh udah capek banget sama dia gara-gara dia tuh nggak pernah ada ketika kamu sedih. Waktu kamu lagi butuh dia, waktu kamu lagi stres, waktu kamu lagi nangis, dia malah pergi, dia malah ngilang gitu aja. Atau sesimpel kamu tuh udah capek terus-terusan dibikin curiga sama cewek lain, atau dibikin insecure gara-gara omongan dia. Intinya tulis aja semua hal yang bikin kamu tuh capek, kesel, marah, sedih selama kamu bareng dia. Ini itu adalah waktunya kamu jujur sama diri sendiri tanpa perlu kamu membela dia, tanpa perlu kamu denial lagi. Kedua, setelah kamu tulis apa aja hal-hal yang bikin kamu jijik dan muak sama dia, anggap dia nggak pernah ada. Hapus fotonya, hapus chatnya, atau bila perlu, kamu blokir semua akses media sosialnya. It's okay, kamu nggak perlu takut omongan orang, kamu nggak perlu takut dibilang childish lah, kamu nggak perlu takut dibilang alah gitu aja sampai main blok-blokan. No, itu hak kamu gitu. Kalau kamu merasa lebih mudah untuk ngelupain dia dengan menyingkirkan dia seutuhnya dari hidup kamu, lakuin aja, just do it. Kalau kamu masih nyimpen-nyimpen kenangan tentang dia sekecil apapun itu, justru bikin kamu makin sering relapse, makin sering kebayang ingatan bareng dia, dimana ingatan yang muncul itu seringkali ingatan yang bagus-bagus aja gitu. Walaupun sebenarnya kelakuan dia yang negatif itu juga banyak. Jangan sampai kenangan positif kamu tentang dia mengecoh keputusan kamu untuk meninggalkan dia dan cut off dia seutuhnya dari hidup kamu. Hanya karena banyak kenangan indah sama dia, bukan berarti kamu juga mengabaikan negatif side-nya dia. Entah itu sikap buruknya, temperamentalnya, sikapnya yang kasar, atau dia yang malas-malesan, dia yang nggak peduli, nggak perhatian sama kamu. Ketiga, stop stalking dia. Entah itu lewat temen-temennya, atau lewat temen kamu, atau kamu diam-diam masih nyari-nyari dia di kantor, di kampus, di sekolah. Semakin kamu cari tahu tentang dia, semakin susah kamu hidup tanpa dia. Tanemin dalam pikiran kamu kalau kamu tuh nggak perlu tahu apa-apa lagi tentang dia. Bodoh amat dia mau deket sama siapa, kayak dia mau nge-treat cewek barunya kayak gimana, kayak dia mau sakit, mau gimana, itu bukan urusan kamu lagi. Dia udah jadi orang asing. Di momen ketika dia memutuskan untuk meninggalkan kamu, untuk mengabaikan kamu, untuk membuang kamu gitu aja, disitulah hubungan kalian tuh udah nggak ada lagi. Dan tips yang keempat, fokus upgrade diri. Coba kamu pikir-pikir lagi, cita-cita apa yang sempat kamu tunda gara-gara kamu pacaran sama dia? Hobi apa yang kamu berhenti lakuin gara-gara kamu spend time mayoritas waktu kamu untuk dia? Pikirin lagi hal-hal apa yang pengen kamu capai di usia kamu yang sekarang. Ingat, dunia kamu tuh nggak berhenti tanpa dia. Kamu masih punya tujuan untuk dikejar, masa depan untuk diusahakan. Kamu masih punya pendidikan buat kamu kejar setinggi-tingginya, kamu masih punya jenjang karir yang lebih tinggi, kamu masih punya orang tua untuk kamu bahagiakan, kamu masih punya diri sendiri yang perlu kamu urus gitu. Kehilangan mantan itu jangan sampai bikin kamu kehilangan diri sendiri. Jangan hancurkan diri kamu demi seorang laki-laki yang bahkan nggak membiayai kehidupan kamu. Tarik semua tenaga, materi, pikiran, apapun itu yang pernah kamu kasih ke dia, kembali ke dalam diri kamu sendiri. Karena sesungguhnya yang bikin mantan kamu terlihat spesial itu adalah tenaga dari kamu. Energi yang kamu kasih ke dia, bukan diri dia yang sesungguhnya. Coba aja begitu kamu tarik energi kamu balik ke diri sendiri, dia pasti akan kelihatan biasa-biasa aja. Makanya banyak banget cewek yang begitu putus, terus begitu selesai move on, ngelihat mantannya itu malah jadi, kok bisa ya dulu gue suka sama dia,
Yaitu karena yang bikin mereka menarik itu bukan karena diri mereka yang sesungguhnya, tapi karena energi kamu, energi yang kamu kasih ke dia. Poin yang terakhir dan ini yang paling penting, jangan pernah kasih dia kesempatan buat balik. Ingat, jangan pernah biarin orang yang sama, yang udah menyia-nyiakan kamu, kembali lagi dalam hidup kamu dan menyia-nyiakan kamu lagi di kedepannya. Tapi Kak, dia tuh kelihatan serius banget waktu minta balikan ke aku. Dia bahkan sampai nangis-nangis, dia mohon-mohon, dia udah effort sana-sini. Girls, come on. Kamu lupa gimana treatment dia di awal pacaran dan di akhir hubungan tuh jauh berbeda. Nah, itu strategi yang sama waktu dia lagi PDKT sama kamu, waktu dia berusaha ngedapetin hati kamu pertama kali, itu dia lakuin lagi buat balikan sama kamu. Dia ini lagi di fase berusaha meyakinkan kamu bahwa dia udah berubah jadi lebih baik, dia bisa nge-treat kamu dengan benar, dia bakal nurutin semua kata kamu, dia nggak bakal kayak dulu lagi. Itu semua itu adalah strategi lama yang selalu dilakuin cowok. Setiap kali mereka melihat mantannya itu jadi lebih cantik, jadi lebih pintar, jadi lebih sukses tanpa dia. Jangan sampai kamu biarin diri kamu yang berharga itu jatuh ke tangan laki-laki yang pernah membuang kamu gitu aja. Mantan kamu boleh berjanji macam-macam. Dia bisa berjanji banyak hal ke kamu. Dia bakal nikahin kamu. Dia nggak bakal kayak gitu lagi. Dia nggak bakal selingkuh lagi. Dia nggak bakal kasar lagi ke kamu. Dia nggak bakal mukul kamu lagi. Dia nggak bakal pelit lagi. Mungkin itu bakal works dalam beberapa minggu setelah kalian balikan. Atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi lihat nanti. Begitu kamu memasuki usia hubungan 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun. Lihat, dia bakal balik lagi ke sikap awalnya. Karena cowok itu nggak akan semudah itu untuk berubah. Mereka tuh berubah cuman untuk acting di depan kamu, untuk merebut hati kamu lagi, supaya kamu mau balik ke pelukan dia. Kalau kamu membiarkan diri kamu jatuh ke jebakan yang sama, itu sama aja kamu mengkhianati seluruh kerja keras kamu untuk mengobati diri kamu sendiri, untuk mengobati luka yang diakibatkan sama dia. Makanya gini, begitu kamu putus, kamu tuh harus ada di tahap kamu tuh jijik-jijiknya sama ini cowok, sampai kamu nggak ada kepikiran untuk balikan lagi sama dia. Begitu kamu selesai move on, kamu pasti akan balik dan ngelihat dia sebagai seseorang yang jauh di bawah standar kamu. Percaya sama aku, coba kamu rutin tegas ke diri kamu sendiri, lakuin dari nomor 1 sampai nomor 5. Dan aku jamin 100% kau bakalan jadi mantan paling nyebelin dalam sejarah hubungannya dia. Kenapa? Ya karena kamu susah dijangkau lagi, kamu susah dimanipulasi lagi, kamu nggak bisa dibodohin lagi sama dia. Beda sama mantan-mantan dia yang lain. Cukup kamu memberikan kesempatan 1 kali ke cowok itu. Kalau dia membuang kesempatan yang pernah kamu kasih ke dia, jangan pernah kasih dia kesempatan yang kedua. Nggak semua cowok pantas buat dapetin kesempatan atau privilege akses ke dalam hidup kamu lagi. Kalau kamu suka video kayak gini, subscribe dan follow aku di Instagram @ftasya untuk video-video lain yang bikin kamu gampang move on.